Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dijerat dakwaan berlapis di Pengadilan Tipikor. Babak baru Akil Mukhtar dibuka. Dulu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini duduk megah di kursinya sebagai hakim pemutus perkara di benteng konstitusi itu. Mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kita akan ikuti prosesnya ya. Kini, Akil harus duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa bekas politisi Partai Golkar ini telah menerima suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Akil Mukhtar terancam meringkuk di sel tahanan maksimal seumur hidup. Awalnya, Akil ditangkap tangan KPK karena diduga menerima suap dalam sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Bakar tuh domino. KPK menemukan bau suap, gratifikasi, dan janji pemberian duit di lebih dari 10 kasus sengketa pilkada lainnya. Wilayahnya melintang dari Sumatera Utara hingga Papua. Apakah persidangan Akil Mukhtar akan menjadi pintu pembuka untuk mengusut siapa saja mantan rantai yang terlibat dalam suap menyuap di pengurusan sengketa pilkada di MK? Nomor 8 Jalur Selatan pekerjaan mantan terkait dengan tanggal 28 2014. Ya, Akil Mukhtar dan pengawasan MK itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Agus Santoso, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Refli Harun, ahli hukum tata negara yang pernah mengungkap skandal di MK. Dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Arif Zulkifli, pemimpin redaksi Majalah Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Bang Don, sesudah penangkapan fenomenal, ini masuk babak baru. Kalau lihat gambarnya di pengadilan, Nung, ini juga seperti peradilannya agak teatrikal nih. Jadi bayangkan sebelumnya dia menjadi hakim yang duduk di depan, sekarang duduk di kursi pesakitan. Sebelumnya sebagai hakim pakai toga, sekarang menjadi orang biasa. Lalu kemudian dulu orang menunggu palunya, sekarang dia tunggu palu hakim yang sekarang mengadili dia gitu. Dan saya kira mungkin dulu ada bentak-bentak pada orang cari keadilan, sekarang mungkin akan bisa terbalik itu, Refli. Dan saya teringat Refli berdiri di sini, saya kira harus kasih komplimen. Sebelum Anda mempersoalkan bahwa ada sesuatu yang bermain di MK, kita menganggap dan publik menganggap itu semua sakral keputusan MK. Setelah Anda melakukan itu, lalu kemudian setelah lihat kasus Akil, semuanya berubah. Dan orang seperti saya masih berpikir, apakah ini mimpi atau kenyataan? Karena kemudian Akil yang adalah ketua MK langsung jadi pesakitan. Langsung masuk ke penjara. Bung Refli, saya ingat 2010, ini salah satu tulisan Bung Refli itu begini, emas adalah emas, loyang adalah loyang, begitu ya. Kalau MK adalah emas, semua isu suap ini akan berlalu, begitu bersama bukan? Angin. Bersama angin, baik. Tetapi kalau kemudian loyang belum terlambat untuk memperbaikinya, itu 2010, 2013, 2014 Anda mesti bilang nasi sudah jadi bubur, begitu? Ya mungkin begitu ya. Sebenarnya begini ya, kalau pada 2010 itu kalangan MK tidak reaktif ya, terutama pada waktu itu dengan segala hormat Pak Mahfud misalnya, dan kemudian mereka betul-betul melakukan investigasi secara internal, tidak sekedar menghukum dalam tanda kutip ya, orang yang mengungkapkan hal ini ke publik, maka saya kira barangkali tidak akan terjadi hal seperti ini. Kalau kita lihat dakwaan yang dibacakan kemarin, itu rupanya kejadian-kejadian ini sudah mulai 2010. Jadi ketika misalnya saya pada waktu ketika Anda menulis itu ya, saya menulis tanggal 25 Oktober, di sini di dakwaan 22 Oktober dan lain sebagainya sudah mulai terjadi. Jadi sesungguhnya pada waktu itu memang, bahkan saya mendengarai sebenarnya, ya mohon maaf ya, saya mendengarai 2009 itu juga sudah terjadi. Jadi 2009 itu adalah sengketa pemilu. Nah, sengketa pemilu di MK pada 2004 itu cuma 273 jumlah dapil yang dipersoalkan plus DPD. Pada tahun 2009 hampir 700 karena sistem proporsional terbuka tadi. Nah, ketika saya melakukan investigasi sesungguhnya itu sudah ada pengaduan-pengaduan mengenai Pak Akil bermain di dalam beberapa kasus pemilu pada waktu itu. Hanya karena ini lingkupnya pemilu tidak terlalu besar. Tetapi 2010 itu sangat booming sekali pemilu kada. Nah, disitulah awalnya. Ya, angka untuk pencucian uang 161 miliar bukan angka yang sedikit. Dimulai tahun berapa kira-kira ya? PPATK penelusurannya bagaimana, boleh tahu?
Ya, ini kasus ini sebetulnya kita dapatkan dari satu hal kecil, tapi sudah masuk kriteria transaksi keuangan mencurigakan, laporan LTKN. Ketika kita menemukan ada transfer kepada yang bersangkutan itu 250 juta di tahun 2011. Kemudian kita telusuri ke tahun 2010, saya tidak menelusuri sampai 2009. Ternyata angkanya memang sebesar itu. Kemudian lama-lama Dari 2010 kita telusuri sampai 2012. Ya, di situ dapatlah angka yang seperti tadi disebutkan. Yang diceritakan orang sampai berapa, Mas? 100 Tempo berapa melihatnya miliar? seperti apa ya, Pak Tut? Saya kira ini kasus ini adalah kasus yang sangat telanjang ya dari sebuah perkara korupsi. Coba perhatikan dua fakta berikut ini. Pertama, seorang orang yang berperkara itu diundang datang ke rumahnya Pak Akil, lalu diminta hadir tidak dengan pakaian formal, tapi dengan pakaian atlet panjat tebing untuk mengelabui orang karena ada pengurus panjat tebing di sana. Lalu diminta duduk. Dan Pak Akil kemudian, itu kalau tidak salah ikut jadi pengurus panjat tebing. itu yang saya maksud. Anda setting di obvious. Kalau melihat ini tampaknya sulit sekali Pak Akil ini lolos dari Dan jeratan Anda tahu apa hukum. yang terjadi setelah itu? Orang itu duduk di kursi dan dia katakan, yang duduk di kursi itu kemarin adalah bupati, wali kota dari kabupaten lain lagi. Artinya sinyalnya sangat kuat. Oke, kita akan lanjutkan nanti ya. Kita break dulu, tetaplah bersama The Headlines. Pundi-pundi Akil Mukhtar hasil cuci uang membengkak menjadi 161 miliar rupiah dalam tempo 3 tahun. Berikut kita simak di mana saja Akil menempatkan uang itu. Inilah kemudian uang hasil pencucian. Pencucian uang yang membelit Akil, kemudian uang-uang itu ditempatkan kepada yang pertama di CV Ratu Samagat dan rekening pribadi dengan total sekitar 57, sekian miliar, membelanjakan atau membayarkan pembelian mobil Ford Fiesta B420 itu 216 juta, kemudian Innova 284 juta, kemudian menitipkan uang tunai 35 miliar kepada Mukhtar Effendi. Masih ada lagi, yaitu menukarkan dengan mata uang asing PT Dolarindo Intravalas Primatama kurang lebih 61, sekian miliar, PT Unisarana Dana 2, sekian miliar, dan PT Falas Inti Tolindo di 1,457 miliar. Kemudian masih memindahkan untuk menyimpan uang sebesar 2,7 miliar di lemari yang berada di balik dinding kedap suara pada ruang karaoke di lantai 2 rumah dinas Ketua MK. Pak Agus, kalau lihat cara seperti ini masih cara tradisional ya? Ini gampang dilacak gitu ya? Ini tipologi yang seperti ini banyak ditemukan di koruptor-koruptor Indonesia yang melakukan pencucian uang. Jadi mereka itu pertama mereka selalu kalau ada pejabat membuat badan usaha, CV atau PT. Nah, dan bodohnya mereka itu adalah bukan sebagai pengusaha. Jadi kalau perusahaan itu kan yang bertransaksi antara perusahaan dengan perusahaan. Tidak mungkin dong perusahaan bertransaksi pribadinya dia dengan pribadi lain seolah-olah jual ikan lah, jual keris, jual cincin. Itu udah sangat kelihatan sekali gitu. Pantes saja gampang terlacak. Nah, ya. Yang kedua jual keris tapi 3 miliar. Nah, misalnya. Jadi kan aneh dan itu bukan perusahaan. Kemudian mereka juga memanfaatkan supir, ajudan, tukang kebun, pembantu untuk membeli dolar, menjual dolar dalam jumlah 300 juta, 200 juta yang di luar profil. Pasti dilapor karena money changer itu pihak pelapornya PPATK. Membeli mobil, nah di luar mobil itu pihak pelapor PPATK, leasing pihak pelapor PPATK, mau lari kemana? Memang, jadi mudah memang sebenarnya kalau tapi cara nanti seperti kalau ini. mendengar ini nanti mereka belajar lebih canggih lagi. Tapi buktinya masih cara lama juga yang dipakai. Iya, tapi kan seperti biasa tersangka itu selalu bilang kayak Akil kemarin, kayal itu jaksa katanya, itu bohong gitu. Tapi kalau lihat jalannya uang ini kan rasanya itu statement yang pada umumnya dilakukan atau bantahan yang pada umumnya dilakukan oleh para calon narapidana gitu. Yang menarik untuk saya sebetulnya kan Pak Agus, ini ada cerita tentang kalau lihat caranya Akil ini, Pilkada Palembang itu 20M ya. Iya. Dan itu menggusur orang yang dimenangkan dalam pengumuman KPUD. Bedanya cuma 8 suara itu. Itu kalau yang di itu, kalau satu lagi itu yang di 4
Lawang. Itu 15 miliar plus 10 M plus $500.000 itu bedanya 6 suara. Beda 6 suara tapi menggusur orang yang dimenangkan oleh KPUD gitu. Yang ingin saya tanya sebetulnya kepada Pak Agus itu ya, soal uang yang beredar dari Palembang ke sini ini gimana ya? Kebanyakan ada uang yang dibawa tunai, ada juga uang yang pakai transfer menggunakan orang-orang tertentu. Katakanlah uang dibawa tunai itu sering dikatakan, wah PPATK sulit melacak, betul sulit melacak, tetapi ketika jumlah besar, tidak mungkin orang itu menaruh uang berlama-lama dalam jumlah besar di rumahnya. Pasti akan masuk juga. Tapi ini ada yang ditaruh di ruang ya, itu kemungkinan masih baru itu. Tidak mungkin transaksi lama. Karena yang saya amati, itu para koruptor kakak pun pelit. Ya, mereka tuh tidak mau kena bunga, tidak mau kalah bunga gitu. Jadi misalnya dia beli mobil leasing, dia lama-lama pikir, waduh kalau leasing sama cash kayaknya bedanya jauh, lebih baik dibayar cash. Ya ceritanya ke artis kayak Wawan itu gimana? Ke perempuan-perempuan ya. Ya itu mencuci juga, Mas Rif. Ya, mencuci dalam pengertian yang luas. Nah, tapi ada satu hal yang menurut saya kita harus perhatikan dalam kasus Akil ya, selain transfer dan cash, juga ada kasus di mana dikelabui dengan cara pinjam meminjam. Jadi Akil ini hasil investigasi Tempo ya. CP Semangat itu meminjam meminjamkan kepada sejumlah orang dan betul itu terjadi, tapi jumlahnya kecil. Lalu kemudian dikembalikan. Nah, proses pengembalian inilah yang dipakai sebagai alat untuk mencuci uang. Gitu. Integration. Jadi ada upaya-upaya begitu juga. Jadi tapi dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar begitu? Betul. Tetap aja kalau pakai ukurannya PPATK ini kuno. Terciumkah oleh PPATK yang ini? Ya pasti kalau pencucian uang itu mereka begitu menerima dia akan melakukan placement. Nah, habis placement terus dia menyamarkan. Tadilah beli mobil lah, beli apa, beli rumah, beli tanah, beli dolar ya dan sebagainya. Lalu kemudian dicairkan seolah-olah jual dolar, pinjaman kembali atau ada transaksi yang seolah-olah tapi tidak masuk akal, kelihatan sekali tidak masuk akal. Ya, sebelum kita lanjutkan kami ajak untuk menyimak apa sih statement Pak Akil kemarin setelah sidang perdananya. Oke, dan seterusnya dakwaan keduanya Buton, apa lagi itu? Pulau Marotai, Tateng, Jatim. Ya gimana coba? Tapanuli Tengah itu bukan saya yang ngadili, orang lain. Kok saya disuruh? Nah, cuman tadi yang Banten, Provinsi Banten itu jaksanya nggak fair. Yang ngadilin itu Mahfud. Kenapa saya yang dituduh terima duit? Tapi nggak disebut dalam dakwaan. Mas Refli, ini Provinsi Banten yang ngadili Pak Mahfud kata Pak Akil. Iya, begini ya. Sebenarnya begini. Saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa modus ya, cara Pak Akil ini meminta uang dari pihak berperkara. Modus pertama adalah memeras pemenang. Jadi ini analisis saya ya. Jadi pertama kali kasus itu masuk sudah tahu bahwa ini permohonan abal-abal dan kemudian yang menang akan tetap menang. Nah, jadi at the first place kita sudah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemenangnya yang paranoid. Dia sudah menang, takut dikalahkan karena mendengar kiri kanan dan lain sebagainya sehingga menghubungi hakim. Kan begitu. Nah, yang ketiga adalah putusan itu sudah diketok palu di RPH. Rapat permusyawaratan hakim. Nah, sehingga hakim yang tahu ini bisa jual itu perkara. Jadi walaupun dia bukan panel hakimnya, bukan yang menangani, dia bisa jual itu barang. Nah, yang keempat, ini membalikkan keadaan. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Nah, ini persis seperti Palembang sama Nah, ini biasanya kalau membalikkan keadaan ini, menurut saya transaksinya pasti besar. Ini, 20 miliar. Yang kelima, ternyata ada juga sistem seperti kita mencari ijazah SMA, sistem paket. Nah, ini analisis saya. Sistem paket itu misalnya ya. Sistem paket. Ya, misalnya ini mohon maaf lah dengan para hakim konstitusi. Misalnya di Banten. Saya menduga bahwa yang namanya Pak Akil menjalin kontak permanen dengan penguasa Banten untuk mengamankan semua pemilu kada yang ada di daerah Banten. Jadi tidak hanya pemilu kada gubernurnya, Lebak juga ingin diamankan, Kota Tangerang juga ingin diamankan, kemudian Tangerang Selatan ingin diamankan. Itu penjelasan kenapa Atut sama Akil sama Wawan menjadi walaupun hubungan relatif permanen. Dan transaksinya sudah tercium cukup lama itu oleh PPATK. Jadi walaupun kemudian yang menangani kasus itu Pak Mahfud misalnya, ya
kita kan harus azas praduga tak bersalah juga. Maka kemudian bisa jadi kemudian yang mendapat barangnya Pak Akil. Jadi pintar karena sekali sistem kalau paket begitu itu ya. kan. Oke. Jadi memang menurut saya memang intinya adalah di MK itu panel hakim yang menentukan, tetapi mereka yang mengetahui informasi pun sebenarnya bisa juga mendapatkan. Kalau yang paling enak mungkin ya keuntungan. menginjak kaki pemenang. Nah, itu tidak akan mengubah apa-apa. Nah, menginjak kaki pemenang itu tidak akan mengubah apa-apa sesungguhnya. Oke. Tetapi kan tidak bisa ditutupi dia minta duit kan? Dengan itu kan? Iya. Gratifikasinya tetap jalan. Tetap Ya, ada. tetap. Tapi maksud saya, kalau misalnya ada wartawan meliput kasus pemilu kada itu, ya, maka kemudian tidak akan menemukan keanehan. Karena yang kalah tetap kalah, yang menang tetap menang. Tapi tetap diperas juga begitu. Tapi ini Kecuali yang Palembang tadi yang membalikkan keadaan. Untuk Palembang ini luar biasa. Kalau saya baca, karena saya baca juga, ternyata ada kesesatan yang nyata. Sesungguhnya tanpa kita bicara mengenai suap dan lain sebagainya, ternyata yang menang itu tetap menang karena ada perubahan suara, ada selisih 25 yang dihilangkan dalam putusan MK, padahal dia kalah 2-3. Nah, saya tidak tahu bagaimana nanti, mungkin kalau ada Pak Haryono ditanyakan kasus Palembang ini seperti apa penyelesaian. nanti kita undang Pak Haryono. Ya, Oke. Tapi itu 3 tahun 161 miliar. Angka sebegitu juga yang ditemukan PATK? Ya kalau PPATK tentu Jangan-jangan lebih besar. Itu yang saya mau. Jangan-jangan lebih besar sebenarnya kalau dari teman PPATK 161. bisa lebih besar karena ketika dia sudah menjadi tersangka kemudian ditahan, tentu kami melakukan KPK akan meminta inquiry kepada PPATK untuk pendalaman semua transaksi. Dan KPK sendiri ketika dia tersangka sudah berwenang untuk meminta rekening kepada bank-bank yang dicurigai. Jadi pasti karena semua transaksi pasti besar. Nah, kemudian dalam proses penyidikan, penuntutan tentu ada proses verifikasi mana yang memang pencucian uang itu yang diminta. Tetapi saya mengapresiasi artinya KPK konsisten menuntut tindak pidana korupsi kumulatif dengan pencucian uang. Karena dengan itu nanti bisa diproses pembuktian terbalik dari mana uang-uang itu bisa dijelaskan. Oke, iya. Ini memang 3 tahun 161 miliar, luar biasa cepat dan luar biasa berani. Ya, Arif? ya betul. Saya kira ini kan sebuah praktek yang hampir lazim akhirnya kalau kita lihat dari rentetan perkara-perkara korupsi ya. Nah karenanya saya kira bahwa Akil kurang lebih sudah bisa ketahuan kesalahan dan sebagainya, meskipun kita pasti harus menunggu keputusan hakim. Buat saya itu udah fakta. Nah tinggal KPK mau kemana nih habis ini? Itu yang penting menurut saya. Apakah mau berhenti pada Akil atau dia mau terusin ke pihak-pihak lain? Saya kira liputan media sudah menunjukkan ada Golkar yang terlibat dan seterusnya. Dan ya kan, pemberinya, pemberi suapnya. Betul, pemberi suap. Golkar itu soal janji yang kemudian. Oh tidak, dalam liputan kami 2 pimpinan Partai Golkar terlibat dan hadir dalam negosiasi yang dikembangkan oleh di luar Jawa Timur ya. Oh iya. Ada 2, satu di Kalimantan, yang lain di tempat lain. Jadi saya kira itu kalau juga yang saya dapatkan begini, salah satu modusnya, tapi ini kan sekali lagi kan sebagian analisis. Jadi kalau misalnya ada kasus pemilu kada, ya, lalu kemudian calon-calon ini biasanya datang ke DPP masing-masing, untuk mengadu. Nah, dengan adanya Pak Akil di sana, ketika mengadukan ke sini ke DPP ini, maka kemudian yang saya dengar ya karena ada orang yang mengadukan kepada saya secara langsung ya, orangnya tersebut ya dia nyetor uang. Nyetor uang untuk pengurusan ke MK. Di partai ya? Iya. Ke DPP partai itu menyetor uang lalu kemudian katanya ini untuk mengurus ke sana. Makanya kalau kita lihat BBM-nya Pak Akil kan marah-marah dia. Nggak mau saya diberi uang kecil terus. Dan jangan lupa Mas Refli, dalam kasus Jawa Timur saya kira ada perebutan brokernya. Iya kan? Saya kira transkrip percakapan telepon yang muncul di dalam sidang kan menunjukkan itu. Jadi satu pihak mengatakan saya saja, atau pihak lain mengatakan saya saja. Dan Akil kelihatannya marah di situ kan dalam cerita Jawa Timur. Iya, di persidangan mungkin akan lebih banyak lagi yang terungkap sesudah ini saya rasa, Bang Don. Ya rasanya kalau tidak tertangkap ini itu betul-betul pilkada yang ratusan itu jadi tempat bancakannya orang-orang MK itu, sama orang-orang calonnya. Gitu. Kalau lihat begini ya, seperti kata Refli, saya juga merasa
analisisnya tepat itu atau mendekati kebenaran bahwa itu bisa jadi dikuasailah sebuah provinsi lalu kemudian dengan begitu dia punya akar ke bawah untuk membancak uang dari pilkada yang lain gitu. Mungkin Jawa Timur kalau tertangkap atau kalau misalnya jadi gitu bisa jadi untuk urusan-urusan yang ke bawah juga. Karena di Banten itu terlacak 2010 bukan ya? Kalau kami sudah melacak memang ada beberapa dari provinsi. 2010 gitu. Ya, ada beberapa provinsi yang bertransaksi. Saya akan sebut, tapi saya pasti yakin KPK akan mendatangkan orang-orang itu karena kita sudah menyampaikan beberapa laporan hasil analisis menyangkut beberapa provinsi dan saya kira dibocorin 1-2 mungkin boleh juga. Provinsi Papua Tenggara ya. Ada provinsi baru. Cerita Papua kan, wagubnya kan? Iya, jadi kalau Papua begini, saya menduga Papua ini lahan untuk pemerasan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang namanya pemilu kada Papua itu tidak ada yang tidak bermasalah. Karena cara pemilihannya pun aneh kan, sistem noken, sistem kesepakatan dan lain sebagainya, sehingga selalu potensial untuk dibawa ke MK. Nah, pada 2010 itu sesungguhnya saya sudah mendengar di misalnya salah satu pemilu kada di Kabupaten Merauke itu suapnya sampai puluhan miliar juga pada waktu itu. Dan ada SMS yang nyasar ke hakim dan lain sebagainya. Tetapi dari sini sebenarnya kan wakil gubernur itu yang kemudian nanya-nanya, ya, betul. gimana kabupaten ini, bagaimana kabupaten ini. Konsultasinya pun harus bayar. Uang konsultasinya 125 juta. Saya kira jauh lebih besar daripada gaji Pemret Tempo. Tetapi yang pasti PPATK sudah melaporkan semuanya ke KPK. Saya mendorong KPK dan juga tentu hakim dalam proses persidangan ini untuk memanggil pihak-pihak yang melakukan suap dan jaksa tetap meminta supaya itu dihadirkan. Ya, tinggal kita menunggu follow up-nya kalau gitu Pak Agus ya. Mungkin perlu ditanya satu lagi, Nung. Artinya tidak hanya berkaitan dengan 15 pilkada yang sekarang sedang dipersoalkan di KPK, masih ada lagi di luar itu? Ya, artinya tanda-tandanya aja nggak usah disebut ininya. Ya, artinya yang ada transaksi dengan yang bersangkutan, saya kira itu harus dipanggil. Yang pasti sudah ada beberapa provinsi lain sudah. ya. Iya. Kalau terakhir sebenarnya begini, deg-degan ini provinsi lain. Provinsi lain yang tahu. Isu yang ingin saya gelindingkan bagaimana save MK, bagaimana menyelamatkan MK. Saya khawatir. Kita bicara nanti selamatkan MK sesudah ini ya. Oke, kita akan break. Pak Agus, terima kasih sudah hadir di The Headlines ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Harapan untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi pupus menyusul putusan MK membatalkan Perpu MK beberapa waktu lalu. Pupus sudah upaya pengawasan Mahkamah Konstitusi yang menjadi salah satu semangat penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. MK membatalkan Perpu yang diniatkan untuk menyelamatkan MK selepas mantan ketuanya Akil Mokhtar terbelit kasus hukum. Dengan begitu, substansi menyangkut persyaratan calon hakim konstitusi, pembentukan panel ahli, dan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi tak bisa diberlakukan. Undang-undang MK sebelum Perpu terbit secara otomatis menjadi payung hukum. Artinya, MK sebagai benteng konstitusi tetap tak ada yang mengawasi. Mengapa MK menolak diawasi? Apa langkah yang harus diambil untuk melembagakan pengawasan pada MK? Dan saat ini telah bergabung bersama kita Hakim Konstitusi Haryono. Bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Terima kasih. Sidang pertama Pak Akil, Pak. Iya. Iya, dan kemudian orang meributkan pembatalan Perpu oleh MK. MK sendiri merasa nggak sih kalau kasus Pak Akil ini betul-betul membuat kepercayaan terhadap MK hancur gitu? Saya balik aja. Oke. Karena begini, MK tidak mau diawasi. Ada dua persoalan yang beda. Mau ngawasi MK atau mengawasi hakim MK. Itu berhenti. Sebagai sebuah lembaga peradilan, nggak ada ceritanya diawasi. Tidak ada di dunia cerita diawasi sebagai lembaga. Kalau hakim, kalau hakimnya, kemungkinan ada mekanisme pengawasannya. Nah, jadi ini dua hal yang selalu diomongkan tentu beda. Persoalan kemudian mengenai Perpu, itu persoalannya saya umpamakan begini. Ada peluit, yang peluit itu mau ditiup untuk memberikan satu peringatan. Pembatalan Perpu itu masalahnya masih pada persoalan siapa yang mau dikasih peluit itu. Bukan peluitnya tidak boleh ditiup. Siapa yang mau dikasih peluit itu.
pada saat pengawasan itu akan atau dilakukan oleh KY ada persoalan. Oke. Menurut Pak Haryono, mestinya peluit itu siapa yang pegang? Peluit siapa kita yang sudah punya yang meniup. Oke. Kita sudah punya yang meniup. Cuma saja kurang Tapi itu sempurna. bukan KY. Bukan. Ya. Cuma saja kurang sempurna. Kita sudah punya lembaga yang namanya Majelis Kehormatan. Sudah 2 kali kerja. Sebelum persoalan dengan Pak Akil Mukhtar yang kemudian diberhentikan tidak dengan hormat, kita sudah punya putusan yang menyangkut dulu satu hakim dari Mahkamah Agung, Mbak Arsa Sanusi, dan sebetulnya Pak Akil juga di situ. Setelah pengalaman Pak Akil ini, kita mengatakan kurang kalau caranya begini. Oleh karena itu malam itu juga pada saat Pak Akil ditangkap, kita malam sudah mengatakan kita perlu membentuk satu dewan etik yang bekerja day to day. Ide itu sudah ada ide itu. Nah, pada saat ide itu belum terrealisasi karena kita masih diributkan dengan persoalan-persoalan Pak Akil, perpunya keluar. Oke. Meskipun perpu keluar, itu pun juga kita tolak. Tergelitik ini. Apa sih persoalannya jika pengawasan itu, peluit itu diberikan kepada Komisi Yudisial? Dari awal sudah dikatakan, Komisi Yudisial tidak didesain untuk itu. Baik pada saat original intent pada saat pasal itu dibuat, maupun dalam penafsiran secara sistematikanya, tidak ada niatan satupun pembuat undang-undang dasar secara sistematis ditaruh di undang-undang bahwa itu adalah menjadi kewenangan KY. Majelis etik. Nah, ini ada soal ini Pak Haryono. Ini sebetulnya pemikiran teknis yuridis yang complicated dan pikiran saya sebagai awam saja. Gitu. Gambaran saya adalah andai kata tidak tertangkap Akil, tapi ada juga hakim lain yang dari cerita, oh ternyata Akil aman-aman saja, orang lain boleh dong, saya juga boleh gitu. Pak Haryono tidak gitu. Apalagi kemudian ada kecenderungan misalnya nanti politisi boleh masuk ke situ, kan itu ceritanya, kan direkrut dari sana, dan di sana sudah banyak. Kan ini kan kekhawatiran publik saja. Menurut saya, secara faktual masyarakat resah dengan kondisi seperti itu, dan karena itu mereka merasa mengerti ketika DPR mengendorse Perpu gitu. Kemudian ketika pemerintah membuat Perpu itu, orang mengatakan ini mungkin akan lebih baik begitu. Lepas dari soal teknis yuridis yang tadi dijelaskan oleh Pak Haryono, saya bisa tangkap, tapi publik kan tidak bisa menangkap. Iya, justru itu. Saya datang ke sini juga untuk mempersalahkan. Mas Refli. Ya. Jadi begini, dengan segala hormat ke Pak Haryono ya. Memang kalau kita melihat Perpu itu kan ada plus dan minus. Dalam beberapa kesempatan misalnya Pak Haryono mengatakan MK itu ada 2 yang menghancurkan MK. Pertama tertangkapnya Pak Akil, dan kedua diterbitkannya Perpu. Kalau saya malah berbeda pendapat. Gara-gara Perpu ini diterbitkan SBY, itu MK sebagian terselamatkan. Karena civil society itu terbelah. Yang tadinya bagaimana berpikir how to save MK, ya kan? Tetapi dengan tiba-tiba ketika Pak SBY ikut-ikutan mengeluarkan Perpu, itu terpecah. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kekuatan politik juga begitu. Jadi tidak bisa masuk nih. Jadi sebenarnya sebentar, di situ. sesudah ini nanti Pak Haryono. Lalu yang kedua, saya sangat senang ketika Pak Haryono mengatakan bahwa boleh meniup peluit, tapi kepada siapa peniup peluit itu? Masih ada peluang. Kita. Kenapa kemudian misalnya peniup peluit ini diberikan pada MKHK yang sifatnya permanen? Karena kalau yang sifatnya ad hoc seperti yang terjadi selama ini, itu kan sama seperti ketika Bawaslu pernah merekomendasikan untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU untuk untuk menyidangkan 7 anggota KPU itu sendiri. Nah, rekomendasi kepada Hafiz Ansari CS, silakan Anda membuat Dewan Kehormatan untuk menyidangkan Anda sendiri. Maka kemudian tidak pernah terjadi. Artinya sistem yang permanen begitu. Iya, jeruk makan jeruk. Makanya kemudian, tapi pertanyaannya, kalau dibentuk permanen, ini kalau tetap di bawah lindungan MK, karena saya meyakini begini, kalau kita bicara tentang independensi harus 3. Independensi secara struktural, secara fungsional, dan the last but not least secara finansial. Anda khawatir itu tidak akan independen? Itu masuk di dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi, maka fasilitasi dan lain sebagainya akan bisa melumpuhkan hal tersebut. Dan sekali lagi menurut saya garis bawahi,
bukan KY yang melakukan pengawasan tersebut, tapi majelis kehormatan yang sifatnya permanen, di mana KY cuma mendapatkan saham kecil saja. Jadi sebenarnya saham saya boleh ke Pak Haryono dulu. Nah, terakhir, sebenarnya kan kalau MK berkeberatan terhadap keterlibatan KY kan tinggal dipotong itu pasal-pasalnya, potong KY yang lain jalan terus diselamatkan begitu ya Pak. Ada satu pikiran yang mengganggu buat saya. Bentar sesudah ini. Karena Perpu itu menyelamatkan MK. Selamat dari mana? MK tidak diselamatkan oleh Perpu. MK diselamatkan oleh kinerjanya dia. Jadi begitu Pak Akil tertangkap, tidak ada sesuatu pun yang terganggu. Kerjanya baik, jadwal-jadwal dilampaui dengan bagus. Lalu kalau mau ditolong dari mana? Tidak ada faktor menolongnya. Yang justru yang menjadi persoalan adalah pada saat Perpu itu dibuat lalu menjadi justifikasi yang seolah-olah itu betul masalah Mahkamah Konstitusi, padahal itu masalah pribadi seorang Akil. That's the point. Nah, kalau itu soal pribadi, Pak, ini cerita, ini kembali ke pengawasan ya. 15 kasus pilkada, itu tidak sedikit tuh. Itu 15 dan itu ada di sekitar Pak Haryono. Yang sekarang masuk ke pengadilan dan itu ada di sekitar Pak Haryono, sekitar Pak Mahfud mantan, sekitar hakim-hakim agung yang lain gitu. Konstitusi, bukan aku. Sorry, hakim konstitusi. Maksud saya di sekitar itu Anda semuanya. Ya sorry, saya betul-betul sebagai awam nih. Bagaimana ya itu kalau tidak mau diawasi dengan ada pengawasan itu? Internal saja seperti itu gitu, apalagi ad hoc gitu misalnya gitu akan seperti itu. Bagaimana kok tidak merasa ada kebutuhannya? Begini, Arif, saya kira gini Pak. Saya melihatnya Pak Haryono ini kan ngelihat apa yang ada sekarang gitu. Bahwa orang kalau sudah jadi hakim konstitusi dia harus bekerja baik dan seterusnya. Kalau ada lu semprit kira-kira gitu kan. Saya ngelihat kok kita harus lari ke hulu sedikit gitu. Apa yang terjadi dengan Pak Akil? Apa yang ditemukan media massa itu menunjukkan bahwa Akil ini tidak datang dari ruang hampa, Pak. Akil ini datang dari sebuah partai yang punya kepentingan, punya interest dan sebagainya. Dan kita lihat sekarang dari liputan-liputan bahwa jelas ada keterkaitan dengan orang-orang partai paling tidak. Sehingga menurut saya terlalu naif kalau mengatakan Perpu itu tidak menolong. Justru menurut saya dalam hal pembatasan. Saya tanya nolongnya di mana? Itu tadi Pak. Jadi orang-orang dari partai yang di belum berlaku loh. Perpu itu belum berlaku loh. Betul, maksud saya kalau itu berlaku belum menolong apa-apa. Itu berarti orang-orang seperti yang terkontaminasi ini jadi bisa dieliminir, Pak. Kan gitu masalah maksudnya. Terkontaminasi itu kita tidak jamin bahwa itu hanya dari partai politik. Tidak. Betul, itu betul. Iya kan? Dan kalau dikatakan itu hanya partai politik, stigma. Pak Haryono, yang membuat terkejut itu sebetulnya karena semuanya kan dikabulkan kan? Semuanya dikabulkan. Kadang-kadang orang seperti saya bertanya, masa misalnya kewajiban atau hak seorang politisi bisa ditunda sampai 7 tahun untuk kemudian bisa masuk menjadi calon hakim MK, itu masa tidak bisa dikecualikan misalnya begitu. Oh gitu. Dengan artinya diterima. Iya, artinya bisa diterima dengan pikiran bahwa kalau lihat sejarah konflik of interest dari partai politik dan politisi itu besar gitu, mestinya itu bisa diterima. I get the point. MK pernah memutuskan hal yang sama untuk KPU atau Bawaslu kan? Dia lakukan itu. I get the point. Masalahnya begini. Persyaratan tidak menjadi anggota partai politik 7 tahun. Di Indonesia berapa partai politik yang ada? Sekarang ini 12 yang ikut. Yang tidak ikut. Dia punya hak sebagai partai politik meskipun tidak ikut. Pasal itu harus termasuk juga mereka yang jadi anggota partai politik yang tidak ikut itu. Ya kan? Pertama itu. Adakah catatan yang bisa memberi bukti kapan dia keluar jadi anggota partai politik, kapan dia belum jadi anggota partai politik? Ya kan? Saya bisa berkomentar soal itu. Dari terus siap-siap dia udah. Jadi ya Pak Har, kalau begitu kan berarti ini kan juga berlaku untuk KPU, DKPP, Bawaslu, pertanyaan yang sama. Sesungguhnya kalau kita lihat proses rekrutmen pejabat publik selama ini, kalau dia pernah merasa berasal dari partai politik, biasanya dia akan mengisi formulir itu. Jadi sudah berhenti dari partai politik 5 tahun. Kalau dia merasa tidak pernah menjadi anggota partai politik seperti saya tidak perlu mengisi formulir itu. Nah, biasanya kalau kita pejabat publik kan kita ngisi formulir dulu, Pak. Nanti verifikasinya itulah proses yang transparan, partisipatif, akuntabel dan objektif. Kalau dia bohong, ya kan, misalnya dikatakan dia mengatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik dan dia tidak mengisi itu, maka itu bagian dari proses itu yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Mengingat memang
Karena administrasi politik kita, jangankan administrasi politik, pemerintahan kita pun tidak benar. Karena itulah kemudian transparansi, partisipasi publik itu dibutuhkan untuk proses KPU itu tidak ada syaratnya siapa yang boleh jadi di Undang-Undang Dasar. Khusus mengenai hakim Mahkamah Konstitusi sudah tersurat di dalam Undang-Undang Dasar. Itu jelas. Negarawan, lalu kemudian dia menguasai konstitusi dan punya kredibilitas. Nah ini sama juga dengan presiden. Presiden juga begitu. Presiden di konstitusi itu orang Indonesia, warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, tidak pernah berkhianat terhadap negara dan mampu secara jasmani dan rohani. Tapi di undang-undang ada tambahan, ada elaborasi dari syarat tersebut. Sebentar dulu. Nah ini kan bisa ini saja elaborasinya negarawan itu misalnya tidak berpartai selama sekian tahun. Tidak bisa. Kalau toh kemudian partai politik itu adalah penjabaran dari 3 hal itu, that's okay. Hal yang mana kemudian menjadi anggota partai itu ada persoalan dengan 3 kriteria itu. Apakah Anda menjamin bahwa seorang partai politik itu pasti bukan negarawan? Pak SBY itu ketua partai politik loh. Saya rasa bukan soal negarawan atau tidak. Pak SBY tidak negarawan loh. Pertanyaannya sebetulnya begini, saya nggak tahu karena saya lama liput di politik ini, jadi tahu saya. Kalau pada satu saat kita misalnya ada partai yang menguasai mayoritas di DPR nih, lalu dia bilang saya mengirim 4 atau 5 hakim konstitusi dari saya, dari partai saya gitu. Dan itu apa yang akan terjadi? Apakah tidak ada prasangka tentang konflik of interest antara politisi yang ada di sana, mantan politisi yang ada di DPR dengan posisinya sebagai hakim MK. Semua syarat negarawan, iya dalam pengertian ini kan juga kata-kata Pak kalau soal negarawan itu. Belum kalau tentu actionnya. Ya, that's real. Tetapi tidak semua orang terminologi itu bagi saya sesuatu yang relatif untuk apakah orang benar seperti itu atau tidak kan gitu kan. Sebagai contoh misalnya, syarat dikonstitusikan negarawan, menguasai konstitusi adil, ya kan? Tetapi kemudian di undang-undang itu diejawantahkan harus doktor, misalnya kan? Itu karena dia menguasai konstitusi. Usianya minimal 47 tahun dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat misalnya ada profesor 45 tahun, 40 nggak bisa walaupun dia sudah menguasai konstitusi karena belum 47. Mas Refli, yang salah satunya adalah dia harus tidak menjadi partai politik selama misalnya waktu tertentu. Yang pasti sekarang ini yang pasti gugatan terhadap Perpu itu sudah dikabulkan, kan Perpu sudah tidak. Kita mendebatkan sesuatu yang sudah diputuskan. Nextnya apa? Kita boleh lanjut sesaat lagi Pak ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pada Oktober tahun lalu, Presiden SBY mewanti-wanti agar Perpu tentang MK tidak dimentahkan. Berikut pernyataannya. Tentu saya berharap apabila Perpu ini diberlakukan, tidak mudah kemudian di judicial review di MK sendiri, kemudian dibatalkan atau digugurkan. Kalau itu yang terjadi, tidak akan pernah ada sesuatu yang kita lakukan untuk melakukan koreksi dan perbaikan. Iya, Bang Don. Paling tidak kita tadi sudah sepakat, Perpu sudah tidak lah kita ini. Tapi ke depannya kita kan mau MK menghadapi pemilu, MK tetap harus kredibilitasnya harus dijaga. Iya, betul itu harapannya. Dan sebagai wartawan kita tetap ada keresahan dan kerisauan tentang kalau input yang masuk MK seperti sekarang. Lalu kemudian salah satu hasilnya seperti Pak Akil ini, lalu kemudian ada lagi para politisi yang masuk ke situ, kemungkinan juga akan seperti ini. Ini ada kerisauan soal apakah betul-betul para pencari keadilan dalam kasus-kasus sengketa pilkada itu akan benar-benar mendapatkan keadilan. Kira-kira begitu keresahannya. Iya. Arif, pengamatan Anda? Saya ngelihat begini, ini kalau diibaratkan sungai, kita gagal menutup sebuah aliran dari sungai itu di hulu yang memasukkan air-air yang terkontaminasi. Kira-kira begitu kan? Dulu kan kita Perpu itu kan maunya menyetop itu kan supaya nggak masuk itu. Nah sekarang sudah terlanjur masuk. Sudah jangan balik lagi ke situ. Sekarang ke depan. Nah, sekarang menurut saya yang harus dilakukan adalah berarti pengawasan terhadap MK oleh penegak hukum. Jadi KPK dan sebagainya memang harus kerja ekstra keras. Saya setuju itu. Untuk itu. Saya sangat setuju. Saya setuju bahwa semua hakim harus diawasi oleh penegak hukum. Hakim konstitusi tidak ada privilege untuk tidak diawasi penegak hukum. Dia tidak imun pada apapun juga. Dia biasa ditangkap silahkan. Nggak ada imunitas dia. Kalau toh kemudian mau disadap, bukti-bukti yang disampaikan KPK ke Pak Akil ini bukan hanya bukti dia ditangkap di rumah dinas, malahan dari
telepon-teleponnya. Berarti itu disadap dong. Iya. Kalau dia disadap, mungkin saya juga sudah disadap. That's okay, nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Jadi saya katakan seperti ini. Kalau toh kemudian kerisauan itu terhadap partai politik, menurut saya kerisauan terhadap semua siapapun juga yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Kerisauan terhadap MK tadi. Iya. Ya, kerisauan terhadap MK Pak Haryono. Kerisauan terhadap MK. Jadi kemudian ada orang-orang di dalamnya. Saya nggak tahu kalau berpikir tentang amandemen gimana, Red? Jadi begini, menurut saya dalam jangka waktu dekat dulu sebelum kita amandemen, kan melompat tuh amandemennya. Dalam jangka waktu dekat ada 2 hakim konstitusi yang harus diganti. Betul. Selain Akil, juga Pak Haryono nanti pensiun sebentar lagi 1 bulan. Sebulan lagi ya Pak ya? Nah, itu dari DPR semua. Karena itu sekarang kita harus mendesak DPR untuk mengejawantahkan proses mereka agar transparan, partisipatif, akuntabel dan objektif dalam undang-undang itu bisa mereka laksanakan. Nah, saya mendengar mereka mau merekrut misalnya sejumlah ahli atau pakar untuk kemudian melakukan membantu fit and proper test. Oke. Lalu yang kedua, civil society harus betul-betul mengawal proses ini. Saya kira kalau seandainya temuan-temuan dan lain sebagainya harus dipublikasikan sehingga orang-orang bermasalah itu tidak terpilih. Nah, dalam jangka waktu agak menengah sedikit menurut saya, kita juga harus mendesak Mahkamah Agung dan Presiden membuat aturan internal untuk mengejawantahkan 4 prinsip tadi. Selama ini Mahkamah Agung dan Presiden itu cuma main tunjuk hakim konstitusi. Mas Refli, tapi tergantung mimpinya. Mas Refli, yang berikutnya adalah ini pemilu sudah 1 bulan lagi. Oh iya. Ya. Berikutnya adalah nanti setelah pasca pemilu saya kira memang revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Karena tadi Pak Har kan bilang sebenarnya kan peluitnya masih boleh ditiup, peluitnya. Nah, dalam jangka panjang saya kira mungkin menata kembali sistem ketatanegaraan kita, amandemen dan lain sebagainya. Nah, tetapi di depan kita ada waktu yang pendek menjelang pemilu 2014 April, Mei nanti 1 bulan setelah itu kan MK akan kebanjiran kasus biasanya menurut tren selama ini. Kalau integritas berdasarkan tren yang ada gitu ya. Integritas MK itu kemudian tidak bisa kita perbaiki, maka kemudian saya khawatir kemudian ini menjadi chaos nasional. Apapun yang diputuskan MK, orang kemudian tidak percaya. Apalagi MK menghadapi persoalan yang tidak kecil menurut saya. Selain 2 hakim konstitusi yang pensiun dan kita tidak tahu siapa penggantinya karena sekarang air kotor tadi masih mungkin masuk. Yang kedua adalah ada 2 hakim konstitusi yang sekarang legalitasnya sudah dirontokkan oleh PT UN sebenarnya, Pak Patrialis Akbar dan Maria Farida. Ini bisa menjadi presiden. Orang mengatakan bahwa dia tidak punya lagi moral ground, legal ground untuk bertindak sebagai hakim konstitusi karena sudah dibatalkan. Walaupun proses pembatalan itu mau dibatalkan melalui proses banding, tapi orang bilang ini kan berlaku prinsip hukum. Apa yang diputuskan pengadilan itu tetap berlaku sepanjang dia belum dianulir. Ada satu pertanyaan. Nah, makanya kemudian persoalan-persoalan ini yang menurut saya yang akan menentukan apakah kemudian MK mampu mengawal demokrasi, pemilu dan konstitusi kita ke depan. Ada satu pertanyaan saya untuk Pak Haryono. Ada cerita bahwa ketika Perpu dirancang dan seterusnya itu MK tidak dilibatkan sama sekali. Lalu kemudian dibicarakanlah di Menko Polhukam, lalu kemudian diundanglah sejumlah pakar dan seterusnya. Lalu tiba-tiba keluarlah Perpu yang prosesnya cukup lama sebetulnya. Lalu itu yang membuat teman-teman atau bapak-bapak di MK ngambek gitu, lalu kemudian mengambil keputusan untuk mengabulkan semua itu. Itu cerita-cerita yang sudah berkembang di antara teman-teman. Di dalam hal berkonstitusi, kita tidak hanya cukup berniat baik. Niat baik kita itu harus didasarkan konstitusi. Kita harus mengatakan bahwa seluruh lembaga negara niatnya baik. Tapi baik tidaknya itu kemudian konstitusi permitted or not. Mengizinkan ini atau tidak. Saya dengar ini tidak etis Mahkamah Konstitusi memutus. Persoalan hubungan antara negara jangan diukur etisnya. Harus diukur legalitasnya bagaimana. Bagaimana nanti kalau diukur etisnya lembaga negara itu akan menyampaikan sesuatu ini etis atau tidak. Pak Haryono, artinya tidak ngambek ya MK ya? Karena tidak rasionalitas. Coba dibaca. Coba dibaca alasannya. Di dalam situasi seperti sekarang kan ada perasaan krisis kepercayaan antar institusi. Kan itu yang terjadi dalam kehidupan kenegaraan kita sekarang ini gitu. Oleh karena itu tidak boleh kita membangun bagaimana satu institusi mempercayai institusi lain. Karena itu bukan Pak. Karena itu kita pertaruhkan untuk beberapa hal itu kan ke MK. Tiba-tiba kita berhadapan dengan kasus seperti sekarang kan itu ceritanya. Makanya jadi diributkan.
Makanya iya, persoalannya adalah antara persoalan seorang akil dengan Mahkamah Konstitusi. Ini beda, sangat beda. Oke. Jadi jangan hancurkan Mahkamah Konstitusi. Ya, jangan hancurkan Mahkamah Konstitusi. Tapi ada a big question ya sampai saat ini, menurut saya yang juga kerisauan saya Pak Har, mohon maaf, adalah konfirmasi apakah mungkin ada elemen-elemen lain yang terlibat dalam kasus ini atau tidak. Maksudnya gimana? Ya artinya apakah kasus Pak Akil ini berdiri sendiri? Kalau saya sebagai sebuah, kalau saya investigasi sampai seakar-akarnya. Nah, sebagai sebuah artinya ya oke. Dalam persidangan toh nanti akan terungkap, Bapak berpikir begitu. Iya, tidak dalam persidangan kalau memang KPK masih punya info-info yang disembunyikan di bawah meja, buka aja semua. Tempo punya info-info yang masih disembunyikan di bawah meja? Berseliweran. Ya, saya kira itu pasti akan terus diikuti, bukan oleh kami tapi juga oleh media-media lain, itu sudah pasti. Tapi saya sekali lagi mau berpendapat dengan Pak Haryono. Buat saya sebetulnya Pak, kepercayaan publik itu penting. Jadi maksud saya jangan dinegasikan bahwa ini yuridis formal ya kan, basis kita legal, bukan itu. Menurut saya poinnya adalah itu penting, betul. Saya percaya itu penting, tapi juga apa yang dikatakan Bang Don juga tidak bisa diabaikan, bahwa kalau kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi itu jatuh dengan alasan yang sudah dijabarkan oleh begini Mas ya. Jadi maka kita bisa betul, Pak. Saya bisa tahu. Coba kalau kemudian Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusannya mencoba untuk mereka-reka. Kira-kira kalau saya putus begini publik percaya nggak ya? Kalau yang ini percaya nggak? Itu yang jadi persoalan dari sebuah kekuasaan kehakiman, sehingga hakimnya tidak memeriksa perkara tapi menerawang. Itu kan tidak kalau gini itu kan tidak terjadi. Kalau apa yang terjadi dengan Akil ini tidak ada. Sangat terjadi. Jadi pada saat kita memutus itu, mohon maaf ya, itu begawan HTN itu kasih SMS sama saya. Saya salut dengan putusan Anda. Begawan HTN. Begawan Hukum Tata Negara. Kata Mas Arief tadi itu sebetulnya sederhana. Tidak akan pernah berpikir dan tidak perlu hakim menerawang apakah publik akan percaya pada putusan saya atau tidak. Kalau tidak pernah ada kasus Akil. Sorry Pak, cerita kita itu ada di sana. Betul. Gitu. Kasus Akil menjadi persoalan besar. Tapi kasus Akil jangan kemudian dijadikan satu titik, kemudian kita harus menerawang tadi. Oke, ya Pak. Sudah, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapat closing statement-nya. Iya, saya bagaimana begini, MK? Menurut saya Pak Har, kalau boleh saya membandingkan Pak ya, ada lembaga yang namanya KPK. KPK juga ngambil sikap Pak, menangkap, tidak menangkap, menyadap, tidak menyadap, tapi mereka relatif bekerja dengan tenang karena ada kepercayaan tadi. Kenapa kepercayaan itu muncul? Karena hal-hal yang membuat kepercayaan itu runtuh bisa mereka atasi. Nah, dalam kasus MK mengatasinya lain. Cara mengatasi lain kita lembaga lain. Sudah? Udah. Oke, Pak Haryono mengatasinya lain. Ya. Coba saya katakan, kalau mengatasinya dengan cara bagaimana publik ini harus kita duga-duga kemana, that's the end of the kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang fragile, kekuasaan yang ringkih. Namun di dalam keringkiannya itu diperlukan di dalam satu state, dalam satu lembaga yang, dalam satu negara yang. Pak Haryono, menghadapi pemilu ke depan ini, yakin MK masih akan kemudian tangguh berdiri tegak? I hope so, karena saya tidak ada lagi di situ. Kita berharap yang terbaik untuk MK supaya tidak lagi kisruh dan putusannya juga diakui. Mas Refri. Iya, saya kira komunikasi publik ini penting juga. Kenapa? Ada satu partai misalnya, ketika ada pimpinannya melakukan tindak pidana korupsi, lalu kemudian diobok-obok semua, seolah-olah ini ada konspirasi besar dan lain sebagainya, sehingga partai menjadi protection bagi orang ini. Padahal kalau dia pisahkan betul kasus tersebut ya dengan komunikasi publik yang baik, maka sesungguhnya bisa terselamatkan partai tersebut. Nah, hal yang sama menurut saya terjadi di MK. Saya khawatir ya, kemudian hakim-hakim ini kemudian tampak seperti 2010 dulu. Ketika ada dugaan yang saya pernah lontarkan korupsi reaktif dan bahkan memproteksi. Bahasa saya pada waktu itu, kita mau nembak tikus dalam sebuah lumbung, tapi pemilik lumbungnya menghalangi kita. Itu tidak akan terjadi lagi karena ada Dewan Etik. Tidak akan terjadi tidak akan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Bang Don. Iya, tadi menarik apa yang dikatakan oleh Pak Haryono soal siapa yang manipulate. Yang manipulate itu kan Dewan Etik kira-kira kan. Yang saya khawatir kalau itu juga tidak berfungsi, semua hakim konstitusi akan manipulate-nya sendiri-sendiri, lalu kita tidak tahu mendengar peluit yang mana yang sebetulnya. Saya harap bahwa dia akan jadi peluit buat dirinya sendiri. Oleh karena itu ada kontrol. Publik maksud saya yang mendengar peluit terlalu banyak di situ. Kalau ini kembali ke iman. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Bapak-Bapak
sudah hadir di The Headlines dan demikian The Headlines kali ini. Saya Nunung Stiani, sampai jumpa pekan depan. Thanks.